kalau tidak bisa ngedekatin bapaknya, yang ngedekatin anaknya. Anaknya. Kalau tidak bisa ngedekatin anaknya, anaknya yang kedua. Kalau tidak bisa mendekatin, ya besan dan sebagainya. Karena mereka yang mampu berkomunikasi. Iya. Itu yang disebut dinasti politik. Ini republik atau kerajaan? Ini yang nggak kalah penting juga, yang kita mau bahas atau kita rafatkan, rafat penting ini adalah soal dinasti politik. Seru emang. Ya. Gubernur, istrinya nyaleg. Ya. Wali kota, suaminya nyaleg. Istrinya nyaleg. Ya. Anaknya nyaleg. Kalau nggak Muncul. ada anaknya, adiknya nyaleg. Muncul dinasti politik itu dari zamannya Atut berarti ya? Sebutan Iya, sebutan Banten. rame-rame ya. rame-rame. Ya, waktu Gubernur, kepala daerah Iya, bupati mana, mana. bupati mana, bupati mana, bupati sampai mana, Tangsel bupati kan, mana. Airin itu kan menantu ya? Ya, Airin itu kan. yang ngehit Ridwan Kamil, istrinya Ya, sekarang nyaleg DPR RI Golkar. dari Golkar, Ya. dapil mana dia? Kota Bandung. Dapil Kota Bandung. Ya. Selesai pasti menang. Satu lagi Bima Arya, istrinya ya Bima Arya itu wali kota Bogor, istrinya DPR RI dari PAN. dari PAN. Dapil Kota Bogor dan Cianjur. Dapil Kota Bogor dan Cianjur. Bupati Purwakarta juga sama yang di Purwakarta itu. Memang Oh, dinasti politik. dari Dedi ke istrinya. Udah mantan belum sih? Apa? Dari Bupati Purwakarta itu udah. Gua petahana. Enggak, maksudnya Oh, sekarang? mantan udah pisah kan? Sekarang udah cerai, lu kemana aja? Udah cerai. Berarti bukan dinasti dong kalau udah cerai. Iya ya. Tapi seru itu. Seru. Enggak, Dedi Mulyadinya nyaleg kan? Ya. Pindah ke Gerindra ya Iya, sekarang kan? Pindah. Terus- Dari Golkar ke Gerindra. Anaknya ketua DPD Golkar. Anaknya Dedi nih mau nyalon juga, nyalon bupati. Iya. Nyalon bupati Purwakarta lah. Rekomendasi kayaknya udah keluar itu dia. Udah pasti. Udah pasti. Berarti anaknya Ya. Tapi itu akhirnya dulu sih agak nyebelin. kenapa? Kekuasaan politik dikuasai sama keluarga Keluarga. itu. Dulu nyebelin kan? Iya. Hal yang menyebalkan. Tetapi sekarang ya sebetulnya nggak ada masalah. Apa yang masalah dengan dinasti politik? Kan nggak ada. Karena sudah ada contoh. Iya. Ada yang jadi wali kota Solo, Iya. ada yang jadi wali kota Medan. Medan, ada yang jadi ketua MK, ada yang di mana. Disiapkan Disiapkan. untuk maju di Pilgub Jabar, Pilgub DKI jangan-jangan. Masuk nggak sih? ya belum tahu juga itu ya. Yang rame-rame juga soal si siapa ya, anaknya Jokowi satu lagi yang paling kecil, Kaisang, Kaisang, Solo. yang di itu mah Gibran. Hmm. Kaisang yang di Depok, yang rame-rame. Setuju nggak lo dinasti politik? Pada prinsipnya kalau misalnya memang secara kompetensi, secara kapasitas, kapabilitas dan semua hal yang dia miliki mumpuni sih nggak masalah sebenarnya. Tidak ada masalah dengan dinasti politik. Cuma kan yang disayangkan ini terkesan dipaksakan, dikarbitkan keluarganya, anaknya atau siapapun untuk misalnya maju dalam kontes Ya, supaya sebetulnya- melanggengkan kekuasaan. Sebetulnya sudah nyata sih. Dinasti politik itu akan menimbulkan banyak masalah sebetulnya. Saya sudah menimbulkan banyak masalah. Memang tadi yang masalah pertama yang lu sebutkan itu adalah satu nepotisme tadi itu. Ya, pasti Jadi ada nepotismenya. karena ada nepotisme berarti nepotisme itu kan praktik memberikan jabatan atau kekuasaan politik kepada anggota keluarga atau kerabat dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kapasitas mereka. Itu disebut nepotisme. Nah, Artinya kalau selama sanggup, tidak ada lagi yang lain yang sanggup, oke lah. Positifnya catatannya gitu berarti ya. Catatannya begitu. Ah. Itu tidak disebut dengan nepotisme atau itu kata lain dari profesionalisme. Karena mereka sanggup menjalankannya gitu kan. Tapi masa iya Nggak ada lagi. dari jutaan nggak ada lagi kan Iya. gitu kan. Kan akhirnya juga menjadi gini, masalah. prinsipnya demokrasi itu kan membatasi kekuasaan agar terjadi sirkulasi di tataran elit. Nah, iya benar. Itu masalah kedua. Artinya berarti sebetulnya dinasti politik di masalah kedua adalah munculnya monopoli kekuasaan. Iya. Monopoli kekuasaan itu jadi dengan dinasti politik dapat menempatkan keluarga atau kerabat dekat pada posisi kekuasaan yang berbeda-beda. Iya. Sehingga mengendalikan banyak aspek kehidupan politik dan sosial. Nah, Jadinya di mana ketika
kekuasaan sudah dimonopoli sama keluarga, itu berarti politik itu menjadi bisnis keluarga. Politik menjadi bisnis keluarga. Politik menjadi bisnis. Hidupnya dari politik. Kalau nggak berpolitik, nggak hidup. Iya, ada juga tuh memang. Banyak lah ya yang kayak gitu, Ya. masih kayak gitu. Cuman masalah yang berikutnya memang akhirnya kurangnya persaingan. Iya, sepakat sih. Nggak ada kayaknya nggak ada persaingan. Ya itu nggak ada sirkulasi, nggak ada kaderisasi, nggak ada Gue juga regenerasi. mikir bro, gue satu dapil nih misalkan sama lu. Nah sementara lu adalah anaknya kepala daerah. Gue mikir, buset, gue ngelawan anaknya kepala daerah. Ngelawan gajah. Ngapain gitu kan? Buang-buang duit. Ngapain buang-buang tenaga? Ngapain buang-buang waktu? Iya. Mundur saja. Nggak ada persaingan akhirnya. Iya. Pasti nggak bakal ada persaingan. Toh sudah pasti menang lu kan? Iya, digaransi sama Lu digaransi. bapaknya. Iya. ya kan? Lu juga bapaknya pun kepada anaknya nggak mungkin dia akan mengalahkan. Ini soal marwah dan harga diri. Iya. Keluarga, martabat. Sekecil apapun akan diperjuangkan Iya. gitu kan, akan dibantu baik misalnya finansial, modal atau jaringan kan juga bisa. Kan? Meskipun secara publik nih ya, lu sebagai anaknya kepala daerah nyalon, terus ayahnya pasti ngedukung dong. Pasti. Keluarga Nggak pasti ngedukung. Meskipun di publik itu akan melihat, ngaran lagi anak bapaknya, itu udah pasti menang. Iya. Menang juga dipersoalkan, Iya. kalah pun lebih dipersoalkan lagi. Digunjing malah. Malah digunjing. Anak wali kota kagak dapet. Wah, ngapain gitu kan? Dia ngurus anaknya nggak bisa. Makanya mempertaruhkan marwah di situ jadinya kan. Tuh, Iya. marwah keluarga yang harus Ada dipertahankan. ambulan. Kan dekat rumah sakit, ini Oh, depan iya, kita rumah sakit. Rumah sakit tidak. Iya. Dulu mah waktu zaman Covid mah hampir tiap 5 menit kita. Iya, denger ya kayak gitu-gitu ya. Ngongeng, ngongeng. Tapi alhamdulillah sekarang masih ya. Udah kayak seolah-olah panggilan pada saya, panggilan pada kita. Giliran gua kapan, giliran gua kapan. Tapi pernah kena Covid. Lu juga sama kita. Iya, ya? gue 2 kali. Alumni Alumni. Tapi alhamdulillah. masih sehat lah ya. Nah ini balik lagi dinasti. Sebenarnya kalaupun harus dipaksakan, misalnya orang tua jadi kepala daerah, anaknya maju sebagai DPRD, mau di tingkat kota, kabupaten, provinsi dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar, ya kan? Kalaupun dipersoalkan, misalnya paling soal tadi tidak ada sirkulasi. Tapi yang perlu jadi catatan, emang anaknya sudah dipersiapkan, anaknya sudah matang, anaknya sudah dewasa secara politik, anaknya sudah mumpuni secara kapasitas dan sebagainya. Kan itu juga perlu dipertanyakan dulu, dipersoalkan dulu, diperdebatkan dulu. Jangan sampai nanti ketika duduk hanya ikut-ikut saja, tidak membawa target, tujuan, visi, dan program yang nyata buat masyarakat. Kan itu yang disayangkan. Ya. Jangan sampai kayak gitu. Sudah pasti Poinnya. itu. Karena memang sudah pasti terbukti masalahnya dan sudah terjadi gitu masalahnya. Jadi dinasti politik dapat membuat masyarakat tergantung pada keluarga atau kerabat dekat untuk memperoleh keuntungan atau mendapatkan dukungan politik. Nah, Kalau tidak bisa ngedekatin bapaknya, yang ngedekatin anaknya. Anaknya. Kalau tidak bisa ngedekatin anaknya yang kedua. Kalau tidak bisa mendekatin, ya besan dan sebagainya. Karena mereka yang mampu berkomunikasi. iya. Itu yang disebut dinasti politik. Agak-agak tipis dengan oligarki. Iya, ya, dikuasai sekelompok. Ada plus dan minus sebetulnya. Dikuasai sekelompok. Kalau bicaranya oligarki, gua agak setuju memang. Gimana? Indonesia butuh oligarki. Karena Lahir dari oligarki kan Indonesia. Kerajaan-kerajaan iya, Nusantara ini. Iya, iya. Cuman karena pengen kekuasaan itu sebetulnya diraih sebanyak-banyaknya, akhirnya menjadi republik. Dalam gambaran gua ya, dalam Berarti memang penilaian ada sejarah, bukan sejarah panjang ya, ada kilas panjang yang itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya. Cuman memang akhirnya kenapa republik itu diciptakan pun tanah air beta negara menjadi negara kesatuan ya sebetulnya untuk untuk menghilangkan perpecahan. Hanya saja yang terjadi kalau dinasti politik itu terus dibiarkan berarti kan akan muncul terus perpecahan yang tidak nyata secara kasat mata mungkin tidak terlihat. Sepakat. Tapi terasa itu pasti di suatu daerah nih misalkan kita kan Banten lah. Banten kan
ketika oligarki dinasti politik itu dikuasain secara kuat, apa yang terjadi? Iya. Tunggu kehancuran. Banten kondisinya tahulah kita. Iya. Jadi terkecil ya, terisolir lah. Pembangunan juga tidak merata di sana gitu ya. Meskipun sekarang ada perbaikan. Iya, sudah ada perbaikan sih. Cuma memang menarik bos. Tadi kalau bicara soal kerajaan, ya kan dari silsilah kerajaan tidak ada kalangan-kalangan di luar kerajaan yang bisa meneruskan tongkat estafet kepemimpinan. Nggak bisa kan? Nggak mungkin. Nah ini nggak kan boleh. Iya nggak bisa. Nah ini kan udah hukumnya itu. Dalam politik pun sebenarnya bisa dikatakan dinasti politik mengacak pada perihal itu kan, hal-hal tersebut. Sehingga ketika misalnya oke lah pemimpin selanjutnya anaknya, tapi anaknya tidak sesuai dengan kompetensinya, tunggu aja kehancurannya. Kayak kerajaan kan hancur karena tadi anaknya ternyata juga tidak bisa memegang amanah, tidak bisa melanjutkan kepemimpinan orang tuanya, sehingga bubar. Nah itulah kerajaan-kerajaan di Indonesia yang hari ini meskipun darahnya ada, darah rajanya ada atau darah politiknya ada, tetapi yang namanya berpolitik kan butuh kemampuan, butuh pengalaman kuat. Kecuali kalau memang anaknya sudah dikader hebat. Iya. Dia menjadi oke, lu mau terjun ke politik ya, nih lu jadi aktif dulu dong di partai. Iya, terlibat dalam organisasi kepartaian, jadi ketua ranting, ketua kecamatan, ketua tapi DPD. Kan, sayangnya tidak dilakukan. Tiba-tiba anaknya yang sudah jadi pengusaha jadi wali kota. Iya. Maksudnya nggak ada pendidikan politik ya kan? Iya. Tidak dipersiapkan. Ini republik atau kerajaan jadinya? Ini dia. Kita jadi berasumsi ini kayaknya balik lagi ke zamannya kerajaan ini jadinya ya. Kalau misalnya masih ada dinasti politik, bisa nggak dibilang gitu? Kayaknya udah lengkap belum ya dinasti politik di Indonesia? Provinsi A, B, C, 10 kayaknya, 10 provinsi Yang ada dinasti politiknya. yang dinasti politiknya kuat, dipecah-pecah. Kalau di Papua ada nggak ya? Oh pasti itu. Apalagi di Papua ya, yang Papua, tidak kesukuan. terekspos gitu. Yang kesukuan. Cuman saya nggak paham, nggak bisa ngomong jauh. Di DKI doang ya, kayaknya nggak ada ya. Karena kontrolnya kuat. Iya, kontrolnya kuat. Makanya kan perbandingannya antara Papua yang kontrolnya jauh sama DKI yang kontrolnya kita plototin terus berbeda. Betul. Berarti untuk meminimalisir terjadinya dinasti politik bahwa ada kontrol dari masyarakat. Tapi siapa juga mau publik mau mengkontrol itu? Nah itu dia pertanyaannya itu sekarang. Nggak ada harusnya kemampuan, media, nggak ada kekuasaan untuk mengontrol itu. Iya. Ya kan nggak ada kekuasaan. Nggak Kalaupun ada. mengontrol itu siapa lu katanya? Dibayar juga enggak. Bayar juga enggak, gaji juga enggak, PNS juga Tapi kan enggak, kalaupun nggak semuanya. dikontrol akhirnya kebablasan. Ya udah pasti kebablasan. Tapi kan makanya di situ ada peran oposisi, ada partai, ada terutama di legislatif. Legislatif, pilar paling penting media yang mungkin masyarakat bisa bersuara via media itu. Sepakat. Bagaimana peran pemerintahannya secara agar tidak pandangannya satu arah. Satu arah itu hanya pada kepentingan politik. Hanya pada kepentingan keluarga. Kepentingan yang harus diluruskan niatnya dari awal adalah kepentingan masyarakat. Jangan sampai ya cuman karena dia keluarga, apapun yang diajukan akan mendapatkan respon yang baik. Iya. Memang susah-susah gampang. Susah-susah gampang tuh begini. Gua jadi kepala daerah. Lu adik gua dong. Ya. Nah, gua mau membuat sebuah gagasan yang menurut gue itu hebat, dan kalau dilaksanakan itu untuk kepentingan masyarakatnya besar, Tinggi, ya. Ya kan tinggi. Tetapi untuk memuluskan jalan itu, mewujudkan gagasan itu, mewujudkan gagasan gua, mewujudkan visi gua, mewujudkan misi gua harus memilih orang yang tepat. Setelah dianalisis SWOT, pakai bisnis model kanvas, pakai aneka model bisnis,
hanya satu poinnya, misalkan orang itu harus nurut, ya, orang itu nggak boleh takut, dan orang itu harus butuh perlindungan. Gue milih lah misalkan, nih kayaknya orang ini tepat, tapi nggak ada darah, nggak ada hubungan darah sama guanya gitu. Kayaknya ini orang ini bakal bermasalah deh. Akhirnya gue memutuskan, udah nggak bisa, hanya lu adik gue yang bisa nurut untuk mewujudkan visi misi program kit gue itu. Iya, sepakat. Kayaknya sih gitu. Tapi kalau Nah itu memang sebetulnya kan tantangan menjadi pemimpinnya seperti itu. Negara-negara yang dibangun dari dinasti politik cenderung lebih maju juga. iya sih, Oligarki. yang masih ada oligarki kan di Inggris ya. Udah pasti, maksudnya dinasti ya. secara kasat mata. Kerajaan ya Thailand ya. Inggris, Thailand, itu udah secara kasat mata. Tetapi juga yang tidak secara kasat mata, tetapi oligarkinya kuat, dinasti politiknya kuat juga banyak. Rusia, mana? Di Amerika. Meskipun tidak secara apa itu, secara kenegaraannya tidak mewujudkan itu, tapi ya bagaimanapun tetaplah emosi, hubungan emosi itu tetap nggak bisa dihilangkan. Tantangannya adalah soal mau atau tidak mau saja, mau menyerahkan nggak kekuasaan ini pada si A, mau menyerahkan Pasti nggak program mau. nggak mau. Karena tadi udah jadi bisnis politik itu jadi bisnis keluarga. Menarik juga ya. Yang Politik namanya jadi bisnis, keluarga. kalau tidak diturunkan sama keluarga kepada orang lain ya hancur lah. Hancur. Mendingan turunkan aja pada keluarga. Apalagi kalau bicaranya soal yayasan. Aduh. Ya. Ya gitulah Jadi- pokoknya lah. Tapi kapan kita kebagian kalau gitu mah? Kalau semuanya dikuasai sama keluarga. Itu lagi. Itu lagi. Lo Empat lagi, L. lo lagi ya. Lo lagi. Ya lah, tergantung masyarakat lah. Oke ya.